Platon mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat dari Bapak Konjoro Pobranoto, dalam sistem pemerintahan demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Dan pada dasarnya, hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Jika kita tinjau dari sejarahnya nih, demokrasi itu berkembang pertama kali di masa Yunani kuno sekitar 500 sebelum Masehi. Dan demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Yang artinya masyarakat Yunani kuno ini menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Indonesia menganut sistem politik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun. Demokrasi di Indonesia adalah sebuah sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Selain pemilihan presiden, pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, tiga, serta pemimpin lokal seperti gubernur dan bupati. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia menjalankan sistem politik yang menganut prinsip-prinsip demokratis yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubung dengan perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi ke dalam 4 masa. Masa yang pertama adalah masa demokrasi konstitusional. Masa ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini, peran parlemen dan partai politik amat sangat menonjol. Masa yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin. Masa ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden dan ditutup dengan peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Masa yang ketiga adalah masa demokrasi Pancasila. Masa ini terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Masa yang keempat adalah masa demokrasi pasca reformasi. Masa ini terjadi pada tahun 1998 sampai pada saat ini. Pada masa ini terjadi banyak perubahan dan banyak partai politik yang baru bermunculan, serta pemilu dilakukan secara rutin dan secara serentak. Saya Anggara, dalam sistem politik Indonesia menerangkan bahwa ada 5 manfaat demokrasi bagi rakyat. 5 manfaat yang dimaksud ada satu berikut. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama dan seterusnya. Prinsip kesetaraan ini menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan, pendapat, atau pilihan setiap warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. Suatu kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyatnya. Dan yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat, serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Jika ada perbedaan, diatasi dengan diskusi, persuasi, dan kompromi, bukan dengan paksaan atau kekuasaan. Menjamin hak dasar demokrasi, menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, hak politis, berserikat, berbicara, dan lainnya. Hak tersebut memungkinkan individu untuk terus berkembang dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan yang kolektif yang lebih baik. Pembaruan kehidupan sosial demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang dan pergantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun, damai, demokrasi. Proses regenerasi kepemimpinan dilaksanakan tanpa pergolakan. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, ekonomi, dan ketegangan politik. Namun dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan komitmen untuk memperkuat institusi, demokrasi Indonesia terus berupaya untuk menjaga dan memperkuat fondasi dengan demokrasinya.